Sejarah memberi kita pelajaran berharga. Tragedi Mei 1998 menjadi pengingat pentingnya solidaritas antar warga. Kini di tengah dinamika yang tengah terjadi di Indonesia muncul gerakan Rakyat Menjaga Rakyat yang digaungkan agar sejarah kelam tak lagi terulang. Ya, hai, nama saya Mary Riana, saya seorang entrepreneur, investor, dan juga content creator. Kalau berbicara tentang kerusuhan tahun 98, saya ada di saat kejadian kelam itu terjadi. Saya melihat dan saya juga merasakan dan itu mengubah hidup saya. Pada saat itu usia saya masih 18 tahun sesungguhnya. Saya belum mengerti apa-apa dan bagi saya itu sebuah hal yang sangat mengagetkan karena Indonesia di mata saya dan keluarga saya ya tidak seperti itu. Dan kita ngelihat di berita seperti itu, kita ngelihat situasinya juga sangat nggak pernah terbayang ya, jadi cuma lebih khawatir aja nih, takutnya nanti gimana menjadi korban atau mungkin takutnya apa yang lebih ke bingung apa yang harus kita lakukan sih, karena kan kalau rumahnya, kalau lampunya dinyalain nanti kirain ada orang nanti dijarah, tapi kalau misalnya yang lampunya dimatiin juga kirain oh berarti rumah kosong, nanti takutnya dijarah. Jadi ya lebih banyak hal-hal yang cukup khawatir aja karena nggak tahu ini akan melebar sampai kemana. 27 tahun lalu, Indonesia diguncang krisis. Jakarta terbakar. Ribuan warga menjadi korban. Penjarahan dan kekerasan kala itu meninggalkan luka yang tak hilang begitu saja. Kalau ditanya sampai hari ini, apakah ada trauma? Apalagi melihat keadaan yang baru-baru saja terjadi gitu, ada demo, ada penjarahan juga di beberapa tempat, pembakaran. Kalau saya pribadi, demonstrasinya sih tidak membuat trauma, tapi kejadian penjarahan atau anarkisnya itu yang disesalkan. Karena sebisa mungkin kalau bisa dihindari, pasti kita semua ingin menghindari hal itu. Bagi Mary, trauma menjadi pengingat. Di kehidupan yang terus berputar ini, ia memilih berbicara untuk membangun empati dan motivasi. Kejadian tahun 98 tentu saja membekas, tapi saya tidak mengolahnya menjadi sesuatu yang negatif. Dalam arti membekas itu bukan menjadi sebuah dendam atau sebuah ketakutan yang luar biasa terhadap kelompok-kelompok tertentu atau terhadap kejadian-kejadian tertentu, tapi justru membekas itu menjadi sebuah pengingat gitu bahwa kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Penelitian Yunike Mutiara, seorang psikolog klinis, menunjukkan trauma kolektif Mei 1998 memang masih membekas. Banyak korban maupun saksi tragedi itu mengalami kilas balik ketika melihat berita kerusuhan atau mendengar suara massa. Iya, nah terutama kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi itu sudah pasti ya, itu memunculkan, memicu trauma tersebut. Karena apa? Karena sebagai individu kita itu memiliki yang namanya memori kolektif ya. Memori kolektif itu adalah bagaimana kelompok mengingat peristiwa di masa lalu. Nah itu semacam ingatan, nilai, narasi yang terbentuk dalam kelompok sosial. Nah ketika terjadi kembali kerusuhan yang besar ya, otomatis secara individu itu akan mengkaitkan ya bahwa peristiwa tersebut mirip atau akan terjadi kembali seperti tragedi Mei 98. Ita Fatia Nadia selaku relawan tragedi 1998 mengaku terus mendapatkan telepon dari para korban dan saksi saat kerusuhan beberapa waktu lalu terjadi. Sangat Mbak, begitu tanggal 25 kemarin Mbak, telepon saya itu nggak pernah berhenti Mbak, 24 jam. Bu ini gimana? Bu saya merasa kena terpak, ingat kembali, saya takut Bu. Saya bilang, yang penting nomor satu jaga dirimu. Di tengah dinamika sosial saat ini, kesadaran publik tumbuh. Media sosial ramai seruan damai rakyat, jaga rakyat.
sebuah kampanye untuk saling mengingatkan dan saling menjaga sesama rakyat Indonesia. Nah, ini sebenarnya PR kita bersama ya, sebagai ketua organisasi, pemuka agama, pemerintah, itu kita bisa terus berusaha menyuarakan persatuan ya, membentuk narasi-narasi yang bisa membangun persaudaraan satu sama lain. Betul, dan saya sangat senang dengan masyarakat sekarang, anak muda sekarang ini dengan medsosnya itu juga memberikan dukungan-dukungan. Oh, kalau dulu nggak ada ya, sekarang ada seperti itu. Dan mereka bilang begini, kami tahu kok tahun 98 kalian diapakan, kami menjaga kamu. Coba bayangkan. Saya lihat sekarang masyarakat sudah semakin dewasa, bisa membedakan sebetulnya permasalahannya apa. Jadi nggak kemana-mana, kan yang terjadi gitu kan. Makanya kampanye warga jaga warga ini saya lihat bagus, ya karena kita sebagai bagian dari sebuah warga, sebuah lingkungan, kampung atau apapun itu sama-sama menjaga gitu loh. Bukan hanya menjaga tempatnya, tapi juga menjaga masyarakatnya. Dari luka masa lalu, lahirlah sebuah kesadaran baru, yaitu rakyat menjaga rakyat. Inilah cara kita untuk memastikan agar sejarah kelam tidak terulang kembali. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.